Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang membahas tahun 2025 terkait dengan bagaimana kemudian kondisi ekonomi kita sekarang karena ada pertumbuhan ekonomi yang dicatat melambat di kuartal 1 tahun 2025 meningkat per Februari 2025. IMF bahkan menyebut angka pengangguran di Indonesia yang tertinggi di Asia Tenggara. Awal tahun 2025 menjadi periode yang berat dan penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda berbagai sektor. Dalam 2 bulan pertama saja, lebih dari belasan ribu pekerja harus mengakhiri masa kerjanya. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir Februari 2025, tercatat sebanyak 18.610 tenaga kerja menjadi korban PHK. Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencatat angka yang jauh lebih mengkhawatirkan. Menurut perkiraan mereka, sekitar 60.000 pekerja telah terdampak PHK sejak Januari hingga awal Maret 2025. Fenomena ini harus menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya tidak hanya pada individu yang kehilangan pekerjaan, melainkan juga cerminan dari persoalan struktural yang belum teratasi dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Atas dasar itulah, kami memilih dan mengangkat kasus ini. Salah satu penyebab utama dari gelombang PHK ini adalah disrupsi digital dan otomatisasi industri. Banyak perusahaan mulai beralih ke teknologi, tapi sayangnya pergeseran teknologi ini tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Sebagian besar pekerja belum memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan. Sistem pendidikan dan pelatihan di Indonesia pun belum cukup adaptif terhadap arah perubahan industri baru. Inilah yang disebut skill mismatch, yakni ketika kemampuan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga membuat kondisi makin berat. Biaya produksi naik, permintaan pasar tidak stabil, membuat beberapa perusahaan mengambil jalan pintas berupa efisiensi tenaga kerja di tingkat nasional. Regulasi ketenaga kerjaan juga menjadi bagian dari permasalahan dan dianggap belum cukup responsif terhadap tantangan dunia industri. Dampaknya pun terasa luas dan kompleks. Lonjakan pengangguran menjadi konsekuensi langsung yang berarti juga menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga. Akibatnya, daya beli masyarakat juga ikut melemah, dan sektor lain seperti UMKM pun ikut terpukul karena permintaan menurun. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi ikut terganggu. Selain itu, akan berimbas juga pada peningkatan risiko kemiskinan, yang akan mempengaruhi banyak hal termasuk pendidikan anak-anak. Di sisi lain, tekanan psikologis juga dapat memicu kesehatan mental baik pada korban PHK maupun anggota keluarga mereka. Jika dilihat dari lensa tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), isu ini menunjukkan tantangan nyata dalam pencapaian beberapa tujuan penting, yaitu pertama poin 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Maraknya PHK menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan kita belum berkelanjutan dan inklusif serta akses terhadap pekerjaan layak masih belum merata. Selain itu, hal ini juga akan bertambah pada pertumbuhan ekonomi nasional. Poin 4, pendidikan berkualitas. Isu ini juga berkaitan dengan kualitas pendidikan karena ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan industri membuat lulusan sulit bersaing. Ini menegaskan pentingnya reformasi pendidikan serta program pelatihan ulang atau reskilling dan peningkatan keterampilan atau upskilling, terutama bagi mereka yang terdampak disrupsi teknologi. Poin 10, mengurangi ketimpangan. Gelombang PHK paling menekan kelompok berpenghasilan rendah sehingga memperdalam kesenjangan tanpa perlindungan sosial dan menciptakan lapangan kerja baru. Ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah industri yang terdampak, akan semakin memburuk. Poin 1, tanpa kemiskinan. Kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan. Penguatan jaminan sosial, bantuan langsung, dorongan pengembangan wirausaha sosial, dan penempatan kerja kembali bisa menjadi langkah awal menghadapi kondisi ini. Poin 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Prinsip ini tak bisa diselesaikan sendiri, diperlukan kolaborasi dan kesadaran kolektif baik antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lainnya untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang tangguh dan berkelanjutan. Dalam situasi ini, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan jangka pendek untuk meredam gelombang PHK, tetapi juga transformasi jangka panjang yang menyeluruh. Dengan ini, Indonesia bisa bangkit dari krisis ini dan memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal dalam arus perubahan. Mari jadikan gelombang PHK ini sebagai momen
refleksi nasional. Ini adalah momentum penting untuk mengevaluasi sistem ketenagakerjaan nasional, mendorong inovasi pendidikan, memperkuat perlindungan sosial, dan membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan SDGs sebagai kompas pembangunan Indonesia memiliki peluang untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih adil, adaptif, dan inklusif.